Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Asyikin dengan NIM A3212461 dari kelas B, dengan dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Taufik Eka Rihanda, SOS MPD. Nah, kan kita sekarang ini hidup di era digital, di mana banyak layanan pemerintah mulai beralih ke sistem online agar lebih cepat dan efisien. Nah, salah satu contohnya adalah sistem perizinan usaha yang sekarang sudah bisa dilakukan secara digital melalui sistem yang disebut OSS atau Online Single Submission. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan analisis kebijakan OSS dalam perspektif negara hukum Indonesia berdasarkan infografis yang telah saya buat. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita pahami dulu apa sih OSS itu. Nah, OSS ini kepanjangannya adalah Online Single Submission, yang merupakan sistem perizinan usaha berbasis elektronik yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat, khususnya pelaku usaha, dalam mengurus izin usaha. Jadi, jika dulu proses perizinannya sering dianggap rumit dan memakan cukup waktu yang lama, sekarang pemerintah mencoba menyederhanakan proses tersebut melalui satu sistem yang terintegrasi secara nasional. Infografis ini saya ingin membahas materi tentang kebijakan OSS dianalisis dari dua perspektif negara hukum, yaitu perspektif negara hukum formal dan perspektif negara hukum material. Nah, kita bahas materi yang pertama, yaitu perspektif negara hukum formal, yang dimana perspektif ini lebih menekankan pada kepastian hukum. Artinya, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kita masuk di pembahasan yang pertama, adalah landasan hukum yang sah, yang dimana dia memakai kebijakan OSS memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satunya berasal dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, OSS juga didukung oleh Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Dengan adanya dasar hukum ini, kebijakan OSS memiliki legitimasi yang jelas dalam sistem hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah legalitas prosedur. Melalui sistem OSS ini, proses perizinan usaha menjadi lebih terstruktur dari terintegrasi secara nasional. Artinya, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus izin ke banyak instansi yang berbeda karena semuanya dapat dilakukan melalui satu sistem online. Hal ini tentu membuat proses perizinan menjadi lebih efisien dan tidak berbelit-belit. Nah, selanjutnya ada transparansi dan kepastian prosedur. Karena sistemnya berbasis online, masyarakat juga bisa melihat dengan jelas apa saja persyaratan yang harus dipenuhi serta tahapan proses perizinannya. Hal ini membuat proses perizinannya menjadi lebih transparan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Selain itu, ada juga legalitas administrasi. Artinya, setiap izin usaha yang diterbitkan melalui OSS sudah melalui prosedur hukum yang jelas dan sistematis sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah. Nah, selanjutnya kita masuk ke perspektif negara hukum material. Jika perspektif formal tadi berfokus pada aturan hukum, sekarang perspektif material lebih menekankan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya kemudahan dalam mengurus izin usaha, diharapkan semakin banyak masyarakat yang berani membuka usaha. Jika usaha berkembang, maka investasi meningkat dan lapangan pekerjaan juga akan bertambah. Hal ini tentu berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah aksesibilitas bagi masyarakat, yang dimana sistem OSS ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha karena prosesnya berbasis digital. Masyarakat lebih berbagai daerah bisa mengaksesnya tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memiliki tantangan, terutama dalam hal digitalisasi. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang baik atau kemampuan menggunakan teknologi digital.
Hal ini sering menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil dalam menggunakan sistem OSS. Karena itu, pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan agar seluruh masyarakat dapat memanfaatkan sistem OSS dengan baik. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai analisis kebijakan OSS dalam perspektif negara hukum Indonesia. Dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa kebijakan OSS tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.